harus hidup sesuai dengan identitas kita. Apa itu saudara? Matius pasal 5 ayat 13 sampai 14 mengatakan, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Bukan kamu menjadi garam, kamu menjadi terang, bukan. Tapi kamu adalah garam, kamu adalah terang. Kehidupan yang sesuai dengan identitas kita harusnya bukan membawa kita terseret dengan dunia, tetapi harusnya kita yang memberikan dampak positif bagi dunia ini. Saudara, itu panggilan terhadap kita semua. Selain itu saudara, orang-orang yang berperilaku buruk juga membutuhkan akan sentuhan daripada pengaruh positif yang bisa mengubah hidup mereka menjadi lebih baik. Dan kiranya itu teramini melalui kehidupan kita. Tapi jangan sebaliknya. Harusnya memberikan dampak positif, justru kita yang memberikan dampak negatif bagi orang. Nggak boleh seperti itu. Kehidupan kita di dunia, kesaksian kita di dunia tidak sama seperti apa yang diteladankan oleh Kristus. Tanpa harus terpengaruh dengan yang jahat, kita sendiri sudah mengaruhkan negatif kepada orang lain. Wah, itu kacau saudara. Orang dunia akan bilang, lu sama aja dengan kami. Kita nggak akan pernah bisa menjadi berkat. Justru kita akan menjadi batu sandungan bagi orang lain saudara. Muhammad Gandhi pernah ngomong demikian. Saya suka Kristusmu, tapi saya tidak suka dengan kekristenanmu. Orang Kristenmu saya nggak suka. Kenapa? Karena orang Kristen Anda itu sangat berbeda dengan Kristus Anda. Kritikannya dari orang tokoh dunia yang bukan agama Kristen itu seperti sebuah tamparan yang menyakitkan bagi kekristenan. Tapi kiranya bagi kita itu menjadi sebuah tamparan yang membangunkan kita untuk menjalani kehidupan yang sungguh-sungguh benar seperti apa yang Kristus inginkan. Sudahkah itu saudara kita miliki dalam kehidupan kita? Sudahkah kita berdampak baik bagi lingkungan kita? Apakah itu di lingkungan tempat kerja saudara? Apakah saudara menjadi bos yang baik? Bukan bos yang justru jadi batu sandungan bagi orang lain? Ketika engkau jadi seorang karyawan, apakah engkau menjadi karyawan yang menjadi contoh bagi teman-teman karyawanmu yang bukan beragama Kristen? Ketika engkau kuliah, apakah engkau menjadi mahasiswa yang benar-benar menunjukkan engkau adalah mahasiswa Kristen, bukan mahasiswa yang abal-abal? Sudah tanyakan pada diri kita. Jikalau kehadiran kita di dalam pergaulan atau komunitas kita tidak ada, itu bagaimana? Apakah komunitas itu akan lebih baik atau lebih buruk kalau kita tidak ada? Kalau komunitas itu lebih baik karena kita tidak ada, berarti ada yang salah dengan kita. Apakah ketidakhadiran kita justru dikatakan orang, aduh sayangnya harusnya dia hadir, harusnya dia bersama-sama dengan kita? Atau justru sebaliknya, ketidakhadiran kita dirayakan, disyukuri, bagus dia tidak ada. Saudara, jikalau selama ini saudara merasa ternyata hidupku selama ini sudah berada dalam jalan yang tidak benar, yang perlu kita lakukan adalah kita datang bertelut di hadapan Tuhan, mengakui kesalahan dan dosa kita. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 berkata demikian. Jika kita mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil, yang akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Hari ini biarlah kita datang kepada Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk kembali bertobat dan datang kepada Dia. Andalkan Tuhan. Dan kita juga harus menyadari bahwa kita itu lemah. Sekarang mungkin bisa berkomitmen, tapi mungkin besok-besok kita bisa jatuh lagi. Tapi saudara, ada Allah Roh Kudus yang akan senantiasa menuntun, memimpin dan menyertai kita. Bangun terus komitmen kita untuk senantiasa mau berjalan pada jalan yang benar, dengan kita terus mau menundukkan diri pada kebenaran firman Tuhan, dituntun oleh hikmat Tuhan, yaitu hidup takut akan Tuhan. Mulailah kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Dan saudara-saudara juga dekat-dekatlah dengan komunitas gereja kita. Saudara membutuhkan sesama orang Kristen untuk mengingatkan kita, untuk menegur kita ketika kita mulai melenceng jalannya. Kiranya ini menjadi sebuah perenungan bagi setiap kita. Sebab kita nggak tahu kapan Tuhan panggil kita pulang. Hal itu bisa datang secara tiba-tiba. Selama masih ada kesempatan, jalanlah hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan Yesus memberkati.